Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-11. Joko Tingkir menimba ilmu kurang lebih selama 3 bulan dari Ki Ageng Banyu-Biru. Hampir seluruh ilmu dari Ki Ageng Banyu-Biru telah diturunkan kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir dengan mudah menyerap seluruh ilmu yang diberikan, dan tidak terbayang kesaktian Joko Tingkir, karena telah banyak guru-guru yang sakti mandraguna, menurunkan ilmu kepadanya. Para guru dengan senang hati, menurunkan kepada Joko Tingkir karena Joko Tingkirlah yang akan menjadi matahari di tanah Jawa, melanjutkan terah kerajaan Majapahit. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu, Ki Ageng Banyu-Biru akhirnya berkata kepada Joko Tingkir, "Anakku Joko Tingkir, kukira sudah cukup waktunya menuntut ilmu dariku, seluruh ilmu yang ada padaku telah kuturunkan kepadamu. Sudah waktunya engkau mengabdi ke Demak, menjemput wahyumu. Untuk engkau ketahui, saat ini Sultan Demak sedang berada di Bukit Prawoto. Pergilah engkau ke sana." Kemudian, Ki Ageng Banyu-Biru mengambil segenggam tanah dan memasukkan ke dalam kantong kain. "Sebelum sampai ke Prawoto, engkau akan bertemu seekor kerbau liar, dan masukkanlah tanah ini ke mulutnya," begitu pesan Ki Ageng Banyu-Biru. "Kerbau ini akan mengamuk sejadi-jadinya, siapapun tidak akan sanggup menghentikan, kecuali hanya engkau seorang." Joko Tingkir, untuk mengalahkan kerbau tersebut, cukup mudah, ambillah tanah tersebut dari mulutnya, dan hantamkan pukulanmu ke kepalanya, kerbau itu akan binasa, demikian pesan Ki Ageng Banyu-Biru kepada Joko Tingkir. Kemudian, Ki Ageng Banyu-Biru juga berpesan, "Joko Tingkir, janganlah engkau berpisah dengan Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Untuk menuju Prawoto sebaiknya kalian menggunakan rakit melalui Sungai Dengkeng. Nah berangkatlah anakku, doaku menyertaimu." Demikian akhir pesan dari Ki Ageng Banyu-Biru. Berangkatlah Joko Tingkir bersama Trimas Ketir, Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil. Mereka membuat rakit dari potongan bambu. Akhirnya mereka berempat menaiki rakit, dan dengan masing-masing memegang bambu, didoronglah rakit itu. Ki Ageng Banyu-Biru terenyuh melihat Joko Tingkir yang bersungguh-sungguh menjemput wahyu, dan matanya terlihat berkaca-kaca, dikarenakan ia teringat akan Ki Ageng Pengging, yang sudah menjadi takdirnya, harus meninggal di tengah hiruk-pikuk politik kerajaan. Joko Tingkir, Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil menaiki rakit menyusuri Sungai Dengkeng untuk menuju ke Gunung Prawoto. Rakit terus menyusuri dan setelah 3 hari 3 malam akhirnya sampai ke suatu lubuk sungai yang dalam. Lubuk sungai ini selain dalam sungainya juga cukup angker. Dan gak berapa lama, rakit mereka seolah berputar-putar. Joko Tingkir melihat pada lubuk sungai yang jernih ini, ada puluhan buaya yang menyebabkan arus yang cukup dahsyat, sehingga rakit yang mereka tumpangi hanya berputar-putar. Joko Tingkir meminta kepada 3 saudara angkatnya itu untuk waspada. Terlihat para buaya mulai melompat-lompat, menyerang Joko Tingkir. Joko Tingkir lantas berkata, "Mas Manca, lawanlah buaya di darat, aku akan menyelam dan melawan buaya di air. Dan Ki Wila dan Ki Wuragil, tolong jaga rakit." Mas Manca dengan gerakan salto yang cukup indah, langsung menjejakkan kakinya di tepi sungai. Tampaknya di situ adalah kerajaan buaya, yang dipimpin oleh rajanya Ki Bahurekso. Penyerang para buaya dipimpin oleh patihnya yaitu Ki Jalumampang. Mas Manca tidak memberi ampun kepada buaya yang mencoba mendekat kepadanya, dalam waktu singkat, puluhan buaya sudah tewas, bersimbah darah. Ki Jalumampang langsung menyerang Mas Manca,
Namun dengan sigap Mas Manca mengelak dan langsung menangkap ekor Ki Jalumampang. Berkali-kali Mas Manca membanting Ki Jalumampang, padahal berat Ki Jalumampang ratusan kilo. Mas Manca akhirnya mengarahkan bantingan berikutnya ke arah batu besar yang ada, dan seketika kepala Ki Jalumampang beradu dengan batu besar itu. Kuat dan cepat sekali bantingan yang dilakukan oleh Mas Manca, dan, bang, hancur kepala Ki Jalumampang, tulang tengkorak Ki Jalumampang berserakan. Hal ini membuat sisa-sisa buaya menjadi takut, dan mereka pun langsung lari dan menceburkan diri ke sungai, takut untuk melawan Mas Manca. Ternyata di dalam sungai, Joko Tingkir sedang melawan Raja Buaya tersebut, Ki Bahurekso. Sontak sisa-sisa buaya langsung menyerang Joko Tingkir yang mereka kira lebih lemah ketimbang Mas Manca. Mereka salah sangka. Joko Tingkir begitu berkasa, sekali ia tendang atau pukul, buaya-buaya itu pada tewas seketika, bahkan ada yang mencelat ke atas sungai, menandakan pukulan ataupun dorongan tenaga dalam Joko Tingkir begitu kuat. Ki Bahurekso seolah tidak terima, banyak para buaya rakyatnya mati, apalagi patihnya Ki Jalumampang telah mati. Ki Bahurekso termasuk buaya yang sakti. Sabetan ekornya, terkaman moncongnya dan cakar yang mengandung racun, tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun ia bukanlah lawan dari Joko Tingkir, dan ketika pukulan yang kuat dari Joko Tingkir menimpa matanya, seolah gelap dan sakit sekali. Ketika Ki Bahurekso sedang kesakitan yang amat sangat, Joko Tingkir langsung menangkap ekornya, dan meloncatlah ia, sambil memegang ekor buaya tersebut, mendaratlah ia di tepi sungai. Ia membanting Ki Bahurekso ke tanah berkali-kali, dan buaya itu pun mulai kelenger. Kemudian Joko Tingkir memutar-mutar buaya tersebut, dan mendekati sebuah batu besar. Di mana Ki Jalumampang tewas? Mengetahui nyawanya berada di ujung tanduk, Ki Bahurekso pun mengiba dengan ketakutan. Mohon ampun, Raden, ampunilah hamba Raden, jangan hamba dibunuh, demikian iba Ki Bahurekso. Mengapa kalian ingin membunuh kami? Apa salah kami kepadamu? Balik bertanya Joko Tingkir. Kami mengira Raden akan menyerang wilayah kami, jadi kami menyerang terlebih dahulu. Maafkan kami Raden, kami takluk kepada Raden, begitu kata Ki Bahurekso kepada Joko Tingkir. Lantas apa bukti ketaklukanmu kepada kami? Tanya Joko Tingkir. Sebagai taklukan, aku Ki Bahurekso sebagai Raja para Buaya, akan memerintahkan 40 buaya untuk mengawal Raden menyusuri sungai ini. Baiklah, jika sampai kalian ingkar janji, aku akan datang, dan akan menghancurkan kalian semua, demikian Joko Tingkir bicara dengan aura kewibawaan. Akhirnya Joko Tingkir melanjutkan perjalanan dengan diiringi oleh 40 buaya, di mana 20 buaya menggerakkan atau mendorong rakit, dan 20 buaya lainnya melakukan pengawalan. Bagaimana kelanjutan perjalanan Joko Tingkir? Ikuti kisahnya pada episode berikutnya. Tetap stay tune ya guys!